Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 19 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Jember dengan saya, Feni Irariswana, NIM 1909-1020-1009 beserta anggota kelompok saya. Nama saya Intan Karina Mutiara, NIM 1909102011141. Nama saya Rika Agusti Wulandari dengan NIM 210-803-1020-53. Nama saya Mufrihatun Nihma dengan NIM 2208-1030-1032. Delia Miftahul Jana, NIM 1909102011138. Pada video kali ini, kita akan mengusut tuntas topik terkini terkait relevansinya dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa itu? Penasaran? Yuk simak videonya! Kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Misalnya, tindakan kekerasan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, dan lain sebagainya. Kekerasan tersebut berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikologis, seksual, hingga penelantaran rumah tangga. Nah, KDRT merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan baik secara ringan maupun berat tergantung dari kondisi yang dialami korban. Nah, KDRT merupakan bentuk diskriminasi dan kejahatan terhadap martabat manusia yang harus dihapuskan. Bermula pada tanggal 29 September 2022, masyarakat dihebohkan dengan adanya kasus dugaan KDRT yang terjadi dalam pernikahan pasangan public figure RB dan LK. LK turut menyerahkan hasil visum saat membuat laporan polisi terkait kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September malam hari. Kekerasan yang dilakukan oleh RB dipicu adanya isu perselingkuhan. Sebelum cekcok terjadi, LK disebut memergoki perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Kondisi tersebut membuat RB emosi dan melakukan penganiayaan terhadap LK. Sebelum tindak kekerasan terjadi, diketahui RB dan LK terlibat dalam pertengkaran, bahkan terjadi 2 kali di hari yang sama. Pertengkaran pertama terjadi pada pukul 1.51 WIB ketika RB merasa emosi mendengar LK ingin dipulangkan ke rumah kedua orang tuanya. RB berusaha menarik dan membanting LK ke kasur dan mencekik bagian lehernya. Esokan harinya, pertengkaran terjadi kembali pada pukul 9.47 WIB, di mana kekerasan kembali dialami oleh LK di kamar mandi di kamarnya. Atas hal itu, LK merasa bagian tubuhnya terasa sakit. Siapa pelakunya? Ya, pada kasus ini, pelakunya adalah RB selaku suami dari korban yaitu LK, di mana akibat kekerasan fisik yang dilakukannya, korban mengalami luka lebam di tubuh dan juga rahang bawah yang bergeser. Hak siapa yang dilanggar? Nah, dari kasus ini yang kita ketahui, hak yang dilanggar yaitu hak seorang istri yaitu yang bernama L atau inisial korbannya, atau istri dari RB, inisial dari nama pelaku. Lalu, hak apa yang dilanggar? Seperti hanya dalam pasal 33 ayat 1 bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, bebas dari penghukuman, dan juga bebas dari tindakan atau perlakuan tidak manusiawi hingga merendahkan martabatnya. Namun dalam kasus ini, hak tersebut malah dilanggar oleh suaminya atau yang berinisial dengan RB, karena telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga hingga melakukan pencekikan dan juga membanting tubuh sang istri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus kekerasan rumah tangga. Kasih Pidana Umum Kenjari Banjarnegara, Sulasman pun turut prihatin dengan kasus KDRT, di mana korban KDRT kebanyakan adalah wanita dan harus mendapatkan perlindungan dari negara maupun masyarakat. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, bahagia, dan bebas dari segala kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Bab 1 tentang ketentuan umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena termasuk kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang seharusnya dihapuskan. Bentuk pelanggaran ini dalam hak asasi manusia jenis berat. Mengapa? Karena bukan cuma istri yang sering mengalami kekerasan, melainkan secara tidak langsung pun anak akan menjadi korbannya dan bisa saja sampai menyebabkan kematian. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus KDRT yang tengah dialami oleh saudari LK dan juga para korban yang berada di Indonesia, yaitu yang pertama, komunikasi. Dalam penanganan KDRT, sebisa mungkin bicarakan dengan kepala dingin, jangan melawan dengan kekerasan. Nah, yang kedua yaitu memberitahu orang terdekat. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban korban. Nah, dan yang ketiga, lakukan pemeriksaan visum. Dalam hal ini, saudari LK atau korban ini sudah melakukan visum sebagai barang bukti. Dan yang keempat yaitu upaya penyelamatan diri. Dan yang kelima, melaporkan kepada pihak berwajib. Karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah untuk mencegah adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, mensosialisasikan konsep hak dan kewajiban baik untuk pasangan suami istri yang sudah menikah maupun yang akan menikah. Yang kedua yaitu masyarakat dapat membentuk forum diskusi dalam lingkup kecil seperti PKK yang dapat menjadi kontrol dalam pemberantasan KDRT. Dan yang ketiga, tokoh masyarakat dapat memberikan arahan, pembimbingan rohani dan jasmani, serta dapat pula menjadi penengah. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.